Itu di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 33 hingga 35. Alright. Nah, ini mengenai mukjizat yang Yesus lakukan. Nah, ini bukan hal yang baru. Yesus dalam Injil, dalam firman Tuhan, kita melihat banyak kali Yesus buat mukjizat, betul? Banyak jenis mukjizat. Ya, bahkan membangkitkan orang mati pun Yesus buat. Tapi mukjizat yang ini menarik betul. Karena apa? Saya mau kamu bayangkan kalau kamu yang sakit dan bayangkan juga kalau kamu berada di sana bersama-sama dengan Yesus. Oke, so actually di dalam Inggris tapi saya lupa mau buat translate dia dalam bahasa Malaysia. Oke, so saya baca. Dan sesudah Yesus memisahkan dia, maksudnya orang tu dia tuli dan juga bisu. Sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan merabat lidah orang itu. Let that sink in first, you know. Waktu pas saya bilang, wow, oke. Itu saya belum masuk, Roh Kudus beri pengertian. Apa maksudnya? Kamu paham kah apa yang Yesus lakukan? Orang ini sudahlah dia tuli, dia bisu tidak bercakap lagi. Jadi dia bukan mencari Yesus, Yesus yang pergi ambil dia. Ya, Yesus membawa dia keluar lagi. Lepas itu dia bilang, bayangkan. Karena dia tidak dengarkan, pasti Yesus buat gaya lah, betul tidak? Kan? So, telinga dia, oke, itu masih oke lagi. Kalau saya pun bilang, oh haleluya, oh ini memang ini betul Yesus, haleluya, haleluya. Lepas itu, lidah, kesekol lidah. Terus saya bilang, imagine kalau kamu ada di sana waktu itu. Oke, now. Kalau kamu ada di sana kamu lihat, aduh Tuhan apa ini? Tapi kalau kamu yang kena sembuhkan, orang itu telinganya terbuka, dan dia boleh berkata-kata. Ini adalah satu contoh mukjizat yang Yesus lakukan di dalam firman Tuhan yang mungkin kita jarang kita baca dengan detailnya, tapi bila kita lihat kan, wow, tidak mustahil bagi Yesus untuk menggunakan apa cara sekalipun untuk menyembuhkan orang. Ada amin? Ya. Kita pernah lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang dengan hanya berkata-kata saja, betul? Itu luar biasa, cakap saja. Kalau saya pun Yesus tidak perlu sentuh, tidak perlu ludah, cakap saja, semua sembuh. Itu saya mau. Ada lagi cara Yesus menyembuhkan orang, dia ludah di tanah, di tanah lagi tuh, pekat lagi tuh, kena mata dia. Masih oke lagi daripada kena pegang lidah kau. Poin saya di sini adalah apa? Kadang-kadang kita merasa bahwa cara Tuhan itu macam tidak sesuai lah, tapi siapa kita kan? Ya, Yesus yang menyembuhkan, Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia boleh gunakan apa cara sekalipun. Dan walaupun cara itu tidak masuk akal, poinnya di sini itu kesembuhan itu terjadi. Ada amin? Kan? Kesembuhan itu terjadi. Ya, ada kawan saya pernah disembuhkan dari sakit penyakitnya apabila ada seorang pendeta tumpang tangan atas dia, itu sembuh. Saya, haleluya. Pendeta yang sama tumpang tangan untuk satu orang kawan yang lain tidak pernah apa-apa. Tuhan ada cara sendiri, betul? Ya. Bahkan ada orang yang disembuhkan tanpa perlu pergi jumpa dengan pendeta, tanpa perlu jumpa dengan dokter sekalipun. Dia hanya berdoa. Dia lihat apa saya lihat di rumah. Ini dia sembuh. Nah, tapi jangan menganggap bahwa kalau itu pastor tidak perlu lah kan pergi jumpa dokter. No, pergi jumpa lah juga kan. Tapi yang kita tahu, yang saya mau beritahu dengan Anda adalah kesembuhan itu terjadi. Namun kalau kita jujur sejarah kan, baik di antara kita berdoa untuk kesembuhan. Tuhan, apa lagi ya? Nyanyilah semua lagu-lagu rohani. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Wah, menangislah, oh Tuhan. Tapi tidak ada mujizat yang terjadi. Kita masih sakit lagi begitu. Ya. Tuhan, sembuhkan saya. Macam saya gagap tau sebenarnya. Saya berdoa, saya berkhotbah, tidak pernah pun sembuh saya gagap, masih ada gagap juga. Cuma tidak berperasan lah kan kamu orang. Saya masih ada gagap juga. Jangan pula kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya masih single, sembuhkan saya daripada kesinggelan saya ini Tuhan. Malaikat pun bilang, ini macam mana nih Tuhan mau disembuhkan kan? Itu dah tahu, kamu boleh pergi cari gereja lain lah untuk disembuhkan ya. Tapi
To be honest, kadang-kala bila kita berdoa, kita terfikir, Tuhan, saya sudah berdoa, saya berpuasa, saya lihat ada orang disembuhkan, saya lihat ibu bapa saya disembuhkan, saya percaya saya juga disembuhkan Tuhan. Saya formulir dia saya sudah tahu. Pasal ajar macam ni, saya berdoa, saya berpuasa, saya fokus. Tapi jujur saja, kadang-kadang kesembuhan itu sepertinya tidak ada. Macam bertepuk sebelah tangan. Klaim firman Tuhan, semua firman Tuhan kena klaim. Klaimlah klaim yang tidak kaitan pun, saya klaim Tuhan firman-Mu. Tapi tidak apa-apa. Bapa saya 2 tahun yang lalu, it was last year I think. Last year. Dia sakit, dia kena mild stroke. Dan ada beberapa orang, my uncle, orang-orang yang saya kenal pernah kena stroke, pastor hamba Tuhan pernah kena stroke dan mereka pulih dan boleh berjalan seperti biasa, buat kerja macam biasa. Bapa kawan saya sampai boleh nyanyi lagi, kena stroke begitu, koma lagi, lepas tu dia sembuhkan, keluar dari hospital, boleh nyanyi lagi. Saya pernah berdiri sebelah dia, saya tanya, uncle macam mana perasaan? Tapi bapa saya, kenapa bapa saya tidak pulih seperti mereka? Saya berdoa, saya bilang, mungkin kurang sakti nih doa. Ya kah? Kamu pernah terfikir macam itu kah? Kenapa orang lain berdoa dapat kesembuhan? Kenapa kalau saya berdoa, saya dapat kesembuhan? Adakah karena dosa saya? Macam banyak dosa saya. Oke, saya bertobat. Cek dulu mana lagi dosa saya sebelum bertobat. Itu, ya. Saya beritahu dengan kamu bahwa Tuhan menghendaki setiap kita sembuh. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau setiap kita mengalami kesembuhan. Dan kesembuhan yang dia berikan itu bukan saja mau memulihkan tubuh kita, fizikal kita, tetapi roh dan jiwa kita juga. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya berdoa agar pada hari ini, firman Tuhan yang saya sampaikan ini akan membuka mata Anda dan perspektif Anda mengenai topik ini, kesembuhan. Ya, adakah kesembuhan ini hanya terjadi pada zaman dahulu? Adakah hanya untuk pada zaman Yesus 2000 tahun yang lalu? Adakah kesembuhan ini hanya terjadi kepada orang-orang tertentu? Ya. Karena saya berpikir, mungkin karena saya punya title hanya pastor. Kalau saya pendeta ataupun reverend, mungkin power lagi saya punya doa. Adakah itu cara Tuhan bekerja? Ya. Ingat, Tuhan mau setiap kita sembuh. Nah, kita akan meneruskan siri khotbah kita. 2 minggu yang lalu Pastor Dan memulakan siri khotbah kita mengenai the 7 wounds of Jesus Christ. 7 luka-luka yang dialami oleh Yesus. Dan berbicara mengenai luka-luka yang dialami oleh Yesus bermula daripada Taman Getsemani sampai dia mati disalibkan. Ya. Dan kita ini orang Borneo, I think kita jarang dengar khotbah seperti ini. Jadi saya berharap agar Anda dapat ikut serta siri khotbah ini supaya Anda melihat secara detail dan spesifik. Selalunya khotbah ini poin ini disampaikan dalam satu khotbah waktu Good Friday saja. Tapi kita di gereja kita mau kupasnya dan lebih dalam supaya kita mengerti setiap luka-luka yang ada pada tubuh Yesus itu apa maksudnya, apa signifikannya kepada kehidupan kita manusia. The 7 wounds, 7 luka-luka tersebut adalah yang pertama yang Pastor Dan share adalah mengenai peluh darah. Dan juga luka yang kedua adalah belakang yang dicambuk, yang kena rotan, disebat. Dan luka yang di muka Yesus, di kepala Yesus, di tangan, kaki Yesus dan juga di sisi Yesus. Nah, ini adalah luka-luka yang Yesus alami sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya. Jadi hari ini kalau kamu ingat lagi minggu lepas 2 weeks ago Pastor Dan berbicara mengenai the power of surrendered will ataupun kuasa kehendak yang terserah. Bagaimana Yesus dia berserah kepada kehendak Bapanya. Yesus boleh saja memilih untuk tidak mau mati disalibkan. Bayangkan karena dalam rasa pressure-nya sangat begitu bila dia memikirkan mengenai dia akan mati di kayu salib sehingga peluh itu bercampur dengan darah. Wow. Saya tidak pernah dengar ada orang berpeluh sampai berdarah, hanya Yesus yang pernah dengar lah. Kalau berak campur darah itu biasalah begitu. Macam biasa pula, but I've heard before, bukan dari saya. Ya.
I don't want to go to details, okay, karena masa-masa tengah hari juga ini kan, okay, not to details begitu. Tapi hari ini saya mau kongsikan mengenai yang kedua, ya, bahagian belakang Yesus, ya. Bila berbicara mengenai apa, in English they called it apa, the scourging, apa, flogging, ataupun dalam bahasa Indonesia sesah, wah sesah. Kalau kamu itu dalam terjemahan kamu, kalau bahasa Malaysia sebat, rotan. Oke, kena hukuman sebat. Nah, Yesus disebat ataupun disesah, dan luka dan rotan Yesus yang kena pada tubuh Yesus itu bukan seperti rotan kita punya ibu bapak rotan. Nakal kamu pakai apa? Pakai rotan kah, hanger kah, kayu kah, mana-mana tali pinggang, bukan itu tahu. Ya, sangat apa parah sehingga tubuh Yesus hancur tahu. Imagine that, wah. For some people mungkin kamu tidak dapat imagine, kamu takut nampak darah apa semua begitu. But that is the reality yang akan saya kongsikan nanti. Ya, setiap luka-luka yang ada pada tubuh Yesus punya maksud yang signifikan, punya maksud rohani di sebaliknya. Kita harus tangkap. Ini bukan hanya kita tengok bagus movie ini sedih lah begitu saya puji Tuhan saya sudah diselamatkan. Bukan hanya itu. Ya, dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 26 kita boleh lihat bagaimana berapa ayat ini sebenarnya pendek saja disebut mengenai Yesus disebat ataupun disesah. Oke. Matius 27 ayat 26, Markus pasal 15, ya. Dan ini saya beritahu dengan Anda, memang tidak heran jikalau kita skip part ini mengenai Yesus disebat itu. Sebab kita itu hanya sebagian kecil. Yang selalu kita fokuskan adalah Yesus disalib, betul? Which is memang kalau Yesus tidak disalib kan dan dia tidak mati, kita tidak akan diselamatkan, betul atau tidak? Ya, sangat rotan-rotan saja begitu, kena kesubat, sembuh balik begitu. Tapi itu bukan goal Yesus. Yesus punya goal, tujuan, misi dia adalah mati di kayu salib. Namun untuk mati kayu salib itu, dia harus melalui rotan ini, sebat ini. Ya, so jikalau ya kita yang seperti saya katakan, kita membesar dalam gereja berbahasa Malaysia, tidak kisah apa denominasi kita dari Borneo, ya jarang kita dengar khotbah ataupun kena sebut mengenai secara detail mengenai peristiwa di mana Yesus kena sebat ataupun disesahkan. Hanya pada waktu Good Friday saja kena sebut sekejap, lepas tu Yesus telah disebat, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Terus next begitu. Tapi hari ini kita mau masuk dalam detail. So oleh itu mari kita buka firman Tuhan kita dalam Yesaya pasal yang ke-53. Buka firman Tuhan Yesaya yang ke-53 ayat 4 hingga 5. Yesaya pasal yang ke-53 ayat 4 hingga 5. Berbicara seperti ini. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam kerana pemberontakan kita, dia diremukan kerana kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan kerana bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, apa yang kami baca Tuhan, hal-hal yang mungkin kebanyakan kami biasa dengar mengenai Engkau disiksa Bapa di surga. Namun kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, Kau beri kami pengertian akan firman-Mu yang kami akan renungkan bersama-sama. Kami tahu Engkau masih bekerja di tengah kami, kesembuhan-Mu tetap bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, buka mata hati kami, tinggal rohani kami Bapa di surga untuk menangkap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ada amin? Ya. So jadi itu adalah satu khotbah saya pada hari ini adalah oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, penyesahan. Again, istilah penyesahan ini ataupun sebatan, ini merupakan salah satu daripada hukuman yang paling brutal, paling parah pada pada zaman kerajaan Rom. Dan ini bertujuan untuk membuatkan seorang itu benar-benar mengalami sakit yang sangat-sangat sakit, dan yang kedua untuk memalukan orang tersebut. Sebab waktu mereka waktu orang itu yang mau kena sebat itu, ya, dia harus menanggalkan semua pakaian dia.
supaya memastikan bahwa tidak satu pun bagian kulit dia yang di-spared. And then, kalau kamu pernah tengok movie Passion of Christ, yang luka-luka Yesus itu kalau kamu merasa itu parah, sebenarnya in reality lebih parah lagi begitu. Karena firman Tuhan dalam Yesaya juga ada menulis bahwa luka Yesus itu ya sangat parah sehingga tidak boleh dicam lagi oleh orang. Muka sangat parah sehingga tidak boleh kena cam lagi begitu. So itu bukan hanya belakang saja, sikit-sikit. Bukan hanya sikit-sikit. All over the body. Ya, all over the body. Itu yang dialami oleh Yesus. Dan luka-luka yang dilalui oleh Yesus yang berada di tubuh Yesus itu menunjukkan betapa dalamnya kasihnya kepada kita semua. Seorang hamba Tuhan bernama John Stott berkata begini, before we can begin to see the cross as something done for us, we have to see it as something done by us. Biasanya kita melihat kayu salib itu sebagai, oh Tuhan Yesus melakukannya untuk kita. Tapi kita harus melihatnya begini. Kalau bukan dosa saya, Tuhan Yesus tidak akan ada di kayu salib. Selalunya kita melihat, wah Yesus mati bagi saya. Tapi coba kamu berpikir seperti ini, lihat seperti ini. Hai, kalau bukan saya, Yesus tidak akan mati. Itu adalah cara untuk kita melihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya. Sebab kalau kita hanya melihat salib itu sebagai tanda Yesus mengasihi kita, kita boleh ada this what people said entitlement spirit, macam ya memang Tuhan mengasihi saya, itulah dia mati di kayu salib, kan? Makanya kita tidak ambil serius mengenai pertobatan kita, kita tidak ambil serius mengenai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita melihat salib sebagai akibat daripada dosa kita, wah sakitnya tuh, luka Yesus sebenarnya, wah ini karena saya. Wow, berbeza cara pandangan kita. Ya. So berbalik kepada hukuman sebatan. Nah, pada zaman Romawi begitu. Seorang dokter dari Amerika Syarikat, Dr. Frederick Thomas dari Rockland County, New York, dia kata begini, ya. Dia mempelajari, dia menyelidiki penderitaan dan luka-luka Yesus ya dengan secara detail, dan di dalam kajiannya dia mengatakan begini, bagi kerajaan Rom, bila mereka menjatuhkan hukuman sebatan kepada seorang pesalah gitu kan, itu dipastikan kebanyakan kalinya orang yang menerima hukuman itu kan nyawa-nyawa ikan. Belum lagi mati tapi nyawa-nyawa ikan. Terpulang berapa lama dia boleh bertahan. Dan bayangkan Yesus disebat, belum lagi mati di kayu salib tahu. Bayangkan untuk dia tetap bertahan. Ingat Yesus dan pikirannya misi dia adalah mati di kayu salib. Dan dia bertahan. Bilang not now, not now. Kalau saya karena satu kali pun, Tuhan ambil nyawaku, sudah cukup. Tapi Yesus tahu bahwa dia bukan mati di sana, bukan mati kena sebat tahu, mati di salib. Can you imagine dia tahan itu, bukan di sini. Sampai di kayu salib belum lagi. Kalau saya, awal-awal lah sudah. Tak apa Tuhan, kasih pindik cerita, kasih sedikit saja itu muka surat buku tuh, kasih pindik saja. Mana tahan? Tapi ingat, kenapa Yesus harus melalui semua itu? Ada tujuan dia. Oke, ada tujuan. Nanti saya kongsikan kepada kita. Dan ini yang saya katakan tadi, akan membuka mata kita melihat kebenaran mengenai kesembuhan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Nah, jadi tentara Rom akan menggunakan alat ini. Oke, ingat ini bukan macam rotan bapak mama kamu. Yang ini satu kali pun terus boleh pingsan loh. Satu kali saja betul. Wah. Ya. Dan kamu tahu tentara Rom yang ditugaskan untuk menyebat orang yang bersalah ini, mereka mesti pastikan bahwa mereka menggunakan kekuatan mereka. Sebab jikalau mereka kurang daripada jumlah yang kena sebat tu kan, for example kalau sudah macam, kalau mereka terpaksa rotan lebih supaya orang dipengsan, something wrong, mereka akan kena dendam. Contohnya hukuman dia adalah 10 kah 20 kah sebatan. Dan pastikan dalam 20 sebatan itu orang itu akan tidak mati tapi pengsan.
Bayangkan, 19, 20, masih lagi orang tuh tahan. Tentara Rom ini yang akan kena denda. Makanya setiap kali itu kan, wah, mesti dengan segenap tenaga. Ya. Jadi kita harus lihat bahwa penderitaan yang Yesus alami waktu dia kena rotan, kena sebat tersebut, ya bukan hanya satu cerita yang kita harus dengar untuk melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita harus sadar bahwa penderitaan yang dia tanggung itu punya signifikannya atas kehidupan kita pada hari ini. Bukan saja, kenapa firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ini bukan hanya berbicara mengenai kesembuhan secara fisik. Itu berbicara juga mengenai kesembuhan dalam roh dan jiwa kita. Ya, mengerti, katakan amin. Ya, nah jadi kita mau lihat ada 3 perkara, ya, apa yang terjadi oleh karena bagaimana melalui bilur-bilur Yesus, luka-luka Yesus, kita mendapat kesembuhan. Bagaimana dengan cara menyiksa Yesus, kita dapat kesembuhan. Yang kita tahu, manusia tahu, kalau mau sembuh makan obat, betul? Rehat, betul tidak? Tapi ini lain. Mau sembuh, lagi Yesus, saya sembuh. Wow, can you imagine that? So macam mana kita mau connect ini? Luka-luka dengan kita sembuh. Kalau sakit kepala, oh Yesus tidak perlu kena sebat lah. Yesus saya boleh handle sendiri. Tapi kalau penyakit yang parah, Yesus kena sebat lah kau supaya saya sembuh. Can you imagine that ya? Apa kaitannya luka-luka di tubuh Yesus dengan kesembuhan? Oke, yang pertama ya. Bilur-bilur Yesus, luka-luka Yesus menggenapi nubuatan. Ini yang semua kita tangkap. Oke? Ini bukan peristiwa di mana Yesus dirotan, disiksa. Ini bukan satu kebetulan. Ini sudah dinubuatkan lebih dahulu di dalam perjanjian lama. Ya, Yesaya sendiri pada pembacaan kita menyatakan bagaimana Yesus disiksa. Oke? Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ya, ayat keempat, sesungguh penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Wow, ini sudah dibuatkan begitu lama sebelum kelahiran Yesus. Ya, saya mau jelaskan sedikit. Ya, mengapa ini sangat penting? Kenapa luka-luka yang Yesus alami, penyiksaan yang Yesus alami itu mengenapi nubuatan? Nah, saya beritahu dengan kamu. Dalam perjanjian lama, ya. Ada sistem untuk mempersembahkan korban, oke? Karena apa tujuan dia? Ya, ini bertujuan untuk mendamaikan manusia dengan Allah, karena manusia berdosa kan. Jadi setiap orang yang berdosa harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada darah yang tertumpah supaya Tuhan tidak marah dengan manusia. Nah, ini perjanjian lama, alright? Dan ini sudah diperintahkan kepada Musa dari zaman dahulu lagi. Dan itu terus dipraktikkan sampai Yesus mati di kayu salib. Oke, ya. Nah, jadi Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-17, 7 atau 17. Oke, 7. Mengatakan bagaimana anak domba ini akan dibawa ke tempat pembantaian. Dan di dalam dan ini anak domba ini berbicara mengenai Yesus sendiri. Yesus adalah anak domba dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saya mau kamu tangkap ini. Jadi daripada 2 ayat ini menunjukkan bahwa apa yang berlaku bila Yesus menderita, bila Yesus dipukul, dirotan, dicambuk dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang menjadi korban bagi kita supaya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. It's a symbolic. Ya, it's a symbolic. You see? Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 ayat yang kita baca tadi begitu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini ayat yang kedua di dalam Alkitab yang menyentuh mengenai bilur-bilur Yesus kita sembuh. Ayat yang pertama dalam Yesaya, ayat yang kedua dalam 1 Petrus. Itu saja dalam Alkitab menyentuh mengenai oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya.
Nah, mengapa sangat penting untuk kita faham mengenai ini? Mengapa kita harus tangkap bahwa proses ini, bilur-bilur Yesus ini menggenapi nubuatan. Ya, di dalam Perjanjian Lama ada istilahnya, ini substitutionary atonement ataupun pendamaian pengganti. Atonement adalah pendamaian, mendamaikan kita dengan Tuhan, ya. Dan pengganti itu substitutionary maksudnya seharusnya kita yang dikorbankan, harusnya kita yang menanggung segala akibat daripada dosa-dosa kita, tetapi digantikan oleh Yesus. Nah, balik kepada Perjanjian Lama, sama kamu ikuti saya supaya kamu dapat tangkap ini sangat simbolik ini. Jadi bila bangsa Israel mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan, ada 2 ekor kambing yang dibawa. 2 ekor kambing. Satu akan dipersembahkan, satu akan dilepaskan. Yang dilepaskan ini, para imam akan pegang bahwa Tuhan, inilah dosa-dosa umatmu Tuhan, ampuni Tuhan dosa umatmu. So macam kena transfer. Kami yang satu ini yang scapegoat nama dia, begitu ya, maksudnya yang dijadikan sebagai dikasih lepas itu, akan dikasih lepas. Sebagai tanda bahwa Tuhan mengampuni dosa kita dan dia melepaskan dosa-dosa kita daripada kita. Tapi ada satu lagi kambing tinggal, ini yang kesian. Bayangkan orang adik-beradik kan begitu. Siapa yang minta saya kau begitu. Kan imagine that, dia orang tu tahu. Yang ini yang tinggal ini. Dan inilah di mana dosa-dosa itu ditransfer kepada dia symbolically dan dia dikorbankan, mati dan dibakar. Nah, kalau kita lihat daripada perspektif kita pada hari ini, siapakah kami yang dilepaskan itu? Kita. Dan siapakah yang dipersembahkan itu? Yesus. Makanya penderitaan yang Yesus alami itu simbolik, sangat penting karena ia memenuhi nubuatan mengenai dia. Dia adalah Yesus yang dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Mesias yang akan menebus kita, menebus manusia daripada dosa. Mesias yang menjadi juru selamat, yang menyelamatkan kita daripada kematian kekal. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, saya mau sentuh sedikit mengenai apa nih? Mengenai cambukan sebat. Nah, dahulu saya pernah dengar khotbah dan ini yang saya percaya, tapi of course ini dahulu kan, jadi biasa mempersiapkan khotbah saya ini ada hal-hal baru yang saya pelajari. So, dari manakah idea 39 cambukan ini? Ya, kamu tahu ada pengkhotbah, pengajar firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus dicambuk 39 kali. Dan kenapa 39 kali? Sebab apa? Ya, Paulus sendiri berkata bahwa dia dicambuk 40 kali, kurang 1, maksudnya 39 kali. Bagaimana dia dicambuk. Now, here's the thing. Dalam firman Tuhan tidak ada menyebut berapa kali Yesus kena cambuk. 39 kali ini adalah menurut hukum orang Yahudi, hukum di Perjanjian Lama. Memang ada ditulis di sana. Dalam Ulangan pasal 25 ayat 3 dengan detail menunjukkan bahwa bagaimana seorang itu yang bersalah harus rotan, disiksa 39 kali. Hukuman dia sepatutnya 40. Rotan itu sepatutnya 40. Tapi kenapa 39? Sebab if you lose count, bayangkan 1, 2, berapa sudah itu? Ada apa lang-alang begitu, habis. Orang yang kena rotan itu pula kena hukum, alamat lebih pula. Jadi makanya to be safe 39 kali. Ya. So, jadi tapi itu hukum orang Yahudi, ya. Tapi harus kita tangkap bahwa bukan 39, tidak dinyatakan 39 sebatan yang ada pada tubuh Yesus. Karena apa? Orang yang menyebat Yesus, merotan Yesus ini bukan orang Yahudi. Siapa yang menjatuhkan hukuman ini kepada Yesus? Bukan ahli-ahli agama, bukan orang Yahudi. Pilatus, dia adalah orang Rom. Nah, Pilatus tidak menemukan apa-apa jenayah yang dilakukan oleh Yesus selain daripada Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagai raja orang Yahudi. Ya. Jadi itulah makanya Pilatus, waktu Pilatus memerintahkan tentara Rom itu letak tanda di atas kepala Yesus itu kan, inilah raja orang Yahudi, kan? Karena itu saja. Jadi Pilatus berpikir bahwa
Kalau mau kasih salib Yesus, hanya gara-gara itu, wah, macam terlampau ekstrim pula. Bukannya Yesus membunuh orang, bukannya Yesus membangkitkan ada tentara dia mau melawan balik ke kerajaan Rom, tidak. Jadi Pilatus dia bagi arahan kepada tenteranya untuk merotan Yesus, mencambuk Yesus. Dengan harapan, karena itu hukuman juga bahkan. Dengan harapan, bila orang-orang Yahudi nampak Yesus sudah macam tidak bermaya, luka sudah, muka sudah buruk semua begitu kan. Okey dah, padan muka. Mereka tidak perlu lagi sibuk-sibuk mau minta kena salib minta Yesus kena salib. Tapi sebaliknya apa yang berlaku? Orang-orang Yahudi, ahli-ahli agama begitu tidak puas hati. Saya mau kau mati juga. Begitu dengan Pilatus, salibkan dia. Pernahkah kamu mengalami seperti apa yang Yesus alami? Kamu setruk sudah kan? Ada orang bilang, sepertinya orang tidak puas hati dengan penderitaan yang kamu hadapi. Ada yang personal sudah nih, bilang, oh ya pastor, saya ingat itu pastor. Sudah jatuh, ditimpa tangga, kena hempak pasu bunga lagi, begitu. Yesus sudah. Jadi, kamu harus tangkap ini. Pilatus katakan, berfikir bahwa ini sudah cukup ini. Ya, tetapi tidak. Yesus menanggung penderitaan ini sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. Apa yang dinubuatkan bukan saja dia dicambuk, bukan saja dia dirotan, dia juga mati di kayu salib. Bagi Pilatus, cukuplah ini. Tapi bagi orang Yahudi pula, saya mau dia kena salib. Nubuatan, dua-dua kena. Jadi kalau itu yang kamu lalui, katakan, Tuhan, puji Tuhan, macam Yesus lah saya. Ada yang mau seperti itu? Yesus biasa cambuk dan mati di kayu salib. Ada yang berani? Ya. Now, 39 kali. Nah, saya pernah dengar khotbah mengatakan bahwa ada pengajaran mengatakan bahwa setiap 39 cambukan di tubuh Yesus itu mewakili 39 penyakit utama yang ada di dunia ini. Wah, saya mendengar itu saya bilang, haleluya, betul ini. Tapi saya cek firman Tuhan tidak ada. Itu sebenarnya tradisi dan kepercayaan interpretasi. Ya, tidak ada dalam firman Tuhan. Bayangkan kalau ada penyakit-penyakit baru. Macam manalah? Yesus bilang, tidak termasuk ini dalam Alkitab ini. Alamak, kan hari-hari ini banyak penyakit baru kan, betul atau tidak? Ya, bayangkan. Tuhan Yesus sampai penyakit ini adakah? Apa penyakit kau ini? Tidak pernah ada zaman saya begitu. Nah, kasihan. Jadi, ingat bila tentara Rom yang menyebat ataupun menghukum Yesus, mereka tidak 39 kali. Bahkan, ada ahli sejarah mengatakan bahkan lebih. Ingat, tujuan itu supaya, saya katakan tadi, Pilatus sengaja mau kasih hukum Yesus supaya at least dia tidak mati di kayu salib lah. Karena mati di kayu salib, dia mesti kena tanya, dia punya bos atas, akan tanya, gubernur akan tanya begitu, Pilatus, kenapa si Yesus ini mati di kayu salib? Apa hukuman dia? Kok sembarangan kasih mati orang begitu? Betul, jadi dia at least kena hukum macam itulah. Jadi saya amin or not begitu, ya. So it is more than that, ya. Luka-luka bila-bila Yesus menggenapi nubuatan, nubuat mengenai Yesus, ya. Dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus tidak mengakhiri nyawanya di sana. Dia bertahan sehingga mati di kayu salib. Satu kali pun sudah boleh orang, bapak saya dulu polis tahu. Ini I didn't mention in the first service. Tapi ini kalau saya connect sama dalam bahasa BM itu teringat saya cerita-cerita bapak saya dulu. Bapak saya dulu inspektor polis, and then dia pernah juga memperhatikan orang kena rotan. Di penjara kan ada kan, kena rotan kan hukum. Dia bilang ada orang satu kali sudah sampai yang terberak-berak kencing tau. Orang yang merotan ini kena train orang punya kekuatan itu sesuai macam mana. Ya. Orang yang rotan ini definitely bukan kamu yang mama bapak kamu punya rotan tau begitu ya. Aduh. Itu no, masih okey lagi kan, masih boleh lari lagi, masih bernyawa. Tapi orang yang di penjara ini tugas untuk merotan ini, dia kena train tau, pergi swingnya mesti tepat. Begitu. Tidak mematikan, tapi cukup buatkan orang itu boleh terkencing-kencing sama berak begitu. Bayangkan kalau kena hukum sebatan berapa? 10 sebatan. Kamu ingat 10 sebatan.
Ada orang tidak mampu tau, ada dokter kan cek dia begitu, 2 sebatan pun semua pengsan, dia bilang, okay, tunggu dia sembuh, kita continue balik. Yes, that's the reality. Bapak saya beritahu macam tu. Kita ingat 10 kali, terus kita ingat macam mana kita punya bapak rotan kita. 10 kali, relax je. Kasih habis semua, Pak. No. If you want to know, ada, di Malaysia di mana tu museum penjara begitu. You go and see that experience, bagaimana apa persalahan ikan rotan. Ya. And then Yesus endure more than that begitu. Sepatutnya siapa yang kena rotan? Kita. Karena dosa-dosa kita. Yang kedua, ya, oleh karena bilur-bilurnya, upah dosa kita itu dibayar. Kita yang seharusnya membayar hutang-hutang dosa karena dosa-dosa kita. Tapi siapa yang membayarnya? Yesus. Dalam Yesaya 53 yang kita baca sebentar tadi, ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh kerana perbuatan kita, dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita, ganjar yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ingat, luka-luka penderitaan yang Yesus alami ini bukan hanya berbicara mengenai kesembuhan kepada kita secara fizikal, tetapi juga secara roh dan juga jiwa kita. Ya, setiap luka-luka yang ada di tubuh Yesus ini, ya, mewakili setiap dosa-dosa yang tidak kelihatan. Setiap luka-luka yang kelihatan di tubuh Yesus mewakili setiap dosa-dosa yang tidak kelihatan. Ramai di antara kita, bahkan pada hari yang kamu lihat kawan kamu di kiri kanan, sihat saja. Adakah orang yang pergi ke gereja luka-luka, ada lagi darah menitik kah begitu, yang putus tangan kah begitu, bandage? Tidak, semua sehat, betul? Tapi saya mau tanya dengan kamu orang. Kita semua tahu, walaupun secara fizikal kita nampak sempurna, sihat. Tapi kalau kita scan betul-betul dalam hati kita, dalam jiwa dan roh kita, ada yang luka, ada yang belum sembuh, ada luka baru lagi. Ada yang luka tidak pernah terawat lagi, dari dulu sampai sekarang tidak pernah terawat, terdedah lagi itu. Buruk sudah, berulat lagi itu. Bergiuk lagi itu. Tapi dari luar, oke, Pastor. Oke. Ada apa-apa yang mau kami doakan? Oh, tidak apa-apa. Oke, Pastor. Tapi terlalu banyak luka-luka. Ingat, manusia tidak pada tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh kita boleh saja oke. Bagaimana dengan jiwa dan roh kita? Jiwa berbicara mengenai emosi kita, our mental health, ya, perasaan kita. Siapa yang pernah terluka di sini? Ada perasaan dia? Perasaan dia dilukai. Come on. Ada beberapa orang tidak angkat tangan, maksudnya belum pernah. Saya berdoa agar kamu mengalami supaya kamu terus. Ya, nah. Pastor. Oke, turun tangan. Saya juga pernah. Ya. Pernah. Betul. Hey. Sakit, sis, sakit. Yesus harus melalui dia. Dan instead of us yang mati, yang kena rotan, tapi Yesus. Jadi makanya dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 23, bila dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Seharusnya kita yang mengalaminya, tapi Yesus yang digantikan. Supaya apa? Supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Hanya melalui Yesus Kristus. Bayangkan, akibat dosa yang kita lakukan, kita dipisahkan daripada Allah. Ya, kamu pernahkah? Macam saya katakan tadi, bagi kerajaan Rom, bila mereka merotan seorang bersalah ini kan, bukan saja tujuan dia untuk membuatkan mereka sakit, menderita, macam mau mati, mereka juga merotan untuk memalukan orang tersebut, menjadi tontonan semua orang begitu. Itulah akibat dosa, itulah kesan implikasi dosa dalam hidup kita. Saya percaya kamu sendiri pernah merasa macam ini kan, rasa malu mau pergi gereja, malu mau jumpa orang. Bukannya kamu tidak pakaian, ada, tapi kamu rasa malu. Kamu tahu kenapa? Ada dosa yang diketahui oleh orang. Iblis mencambuk kamu. Nah, kedapatan sudah kau. Nah, aduh, saya yang paling banyak dosa ini, Pastor. Terus kamu tidak berani mau datang ke gereja. Karena apa? Terlalu banyak dosa-dosa yang kamu lakukan, orang tahu, membuat kamu rasa malu. That's exactly apa yang dilakukan oleh musuh kita, iblis. Tapi hari ini, jangan Anda menganggap bahwa, saya tidak layak, malulah saya begitu. Kenapa? Yesus sudah menanggung semuanya itu 2000 tahun yang lalu. Bila dia dicambuk, dia disiksa. Ada amen? Amen. Ya.
Ada orang yang harus membayar. Siapa yang bayar itu? Yesus. Ya. Dalam Roma pasal 5 ayat 7 hingga 8 mengatakan jarang sekali seseorang mau mati untuk orang yang benar. Meski untuk orang yang baik. Mungkin ada yang sanggup mati. Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian. Ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Wow. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ingat, kematiannya menyembuhkan kita. Bayangkan, untuk kita percaya kepada Yesus supaya, here's the thing ya. Ada orang mau percaya Yesus supaya dia disembuhkan. Oh, sudah sakit parah-parah, mau terima Yesus gak? Mau, ya, boleh sembuh lah, gitu. Tapi jikalau Anda terima Yesus, walaupun Anda tidak sakit, wow, itu menunjukkan iman. Nah, ada orang menganggap bahwa, here's the thing, kalau orang itu sembuh, dia menganggap bahwa kalau dia sembuh, dia akan percaya kepada Yesus. No. Saya sendiri melihat bagaimana ramai orang mengalami kesembuhan mujizat daripada Tuhan. Adakah hidupnya berubah selepas itu? Tidak. Balik kepada cara hidup yang lama. Ya. Ini adalah akibat daripada dosa. Tapi syukur. Karena Yesus melakukan kesembuhannya, melakukan mujizatnya bukan bergantung dengan perbuatan kita. Bilang, kalau saya mati untuk kau, saya kasih sembuh kau hari ini, nanti kau jatuh balik, nanti kau mengkhianati saya, rugilah. Yesus tidak seperti itu. Waktu kita masih berdosa, dia sudah mati bagi kita. Waktu kita masih berdosa, Yesus katakan, aku akan menyembuhkan engkau. Wow. Luar biasa. Yohanes pasal 15 ayat 13 mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Penderitaan yang Yesus alami itu adalah untuk kita semua. Itu menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Ya. Kasih yang begitu besar bagi kita. Yesus mengorbankan dirinya karena dia mengasihi kita. Nah, saya mau tanya kepada Anda semua, coba renungkan ini sejenak. Bagaimana kita boleh bukan saja mengalami kasih itu, tapi membagikan kasih yang kita terima daripada Yesus itu kepada orang lain. Bagaimana cara dia? Bagaimana kita boleh memastikan bahwa orang lain juga mengalami kasih yang sama? Kita tidak dapat mengungsikan kasih itu jikalau hidupan kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Hanya berpikir mengenai, yang penting saya selamat, yang penting saya ada kerja, yang penting saya buat ini untuk saya dan Tuhan. No. Kita tidak dapat mengungsikan kasih itu kepada orang lain. Ya. Makanya, melalui penderitaan yang Yesus alami, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa kita semua dipanggil untuk memberikan hidup kita kepada satu sama yang lain. Just sacrifice, ya. Kalau macam kita sibuk dengan pekerjaan, macam mana kita mau mengorbankan diri kita untuk orang lain? Senang saja dengan cara melayani orang. Melayani orang, Yesus melayani murid-muridnya, Yesus melayani kita terlebih dahulu. Makanya bila kita ada kesempatan untuk melayani, we should take that opportunity to serve. Because itu caranya untuk kita menunjukkan kasih yang kita terima daripada Tuhan kepada orang lain. Ya. I don't know about you. Mungkin ada antara kamu dulu di gereja lama kamu pernah melayani. Kan pernah melayani. Lepas itu pergi semenanjung diam-diam tidak mau orang tahu begitu. Karena apa? Saya penat sudah nih, saya mau relax sudah begitu. Well, it's your option, itu pilihan kamu sendiri. Tapi saya mau kamu tanya diri kamu sendiri. Oke, kalau saya tidak melayani, apakah cara untuk saya menunjukkan kasih Yesus ini kepada orang lain? Tim kita yang melayani, kamu tahu kenapa kita punya singers ada 2 orang sejaka? Saya selalunya 3 orang kan. Karena banyak student balik, cuti. Dan existing singers yang ada pun, mereka harus serve almost every week. Lain lagi yang serve di sini, lain lagi di media, di kamera dan sebagainya. So kita kurang orang, jadi kita harus downscale sedikit kita punya orang. Karena apa? Tidak ramai orang yang mau volunteer, mau melayani. Hanya mau dilayani. Kita punya Live Connect pun, saya tahu kadang-kadang ada orang boring juga nampak muka. Muka Puva lagi, aduh. Dah lama main saja. Muka si Tata lagi, begitu. Ya.
Sebutlah nama Life Connect yang ada begitu. But you know what? Saya bersyukur kerana di gereja kita orang-orang yang melayani ini they do it because they love Jesus. Why? Kerana mereka sendiri terlebih dahulu dilayani oleh Yesus, mengalami kasih Yesus. Ada yang sakit-sakit lagi tahu, mau pergi melayani tahu. Ya. So guys, bagi Anda, apa yang menghalang Anda daripada melayani Tuhan? Alright. Ya. Right. Yang ketiga, yang terakhir. Bilur-bilurnya menawarkan penyembuhan dan penebusan. Ya. Dikatakan bahawa tadi kita baca bahawa oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Wow. Bila Yesus menanggung sakit penyakit kita dan mati di kayu salib, bukan saja penyakit kita disembuhkan, tetapi dosa kita juga diampuni. Nah, berbicara mengenai kesembuhan, saya beritahu dengan kamu. Ya, ada orang mungkin kamu pernah berfikir, kenapa kesembuhan terjadi kepada orang lain, kenapa bukan saya? Adakah doa saya kurang sakti, Pastor? Saya mengaku semua dosa saya sudah habis dosa saya. Apa lagi dosa saya yang saya belum akui? Ya, saya melayani juga nih, saya berpuasa juga nih, ikut semua formula yang Pastor sudah ajar. Tapi kenapa saya masih sakit? Kenapa ahli keluarga saya masih sakit? You see, 2 tahun yang lalu, bapak mertua saya meninggal dunia. Dan cara dia meninggal pun dengan cara yang baik. Kami bersyukur waktu itu kami tidak ada di sana sebab saya di KL, kami di KL, dan dia di Miri. Dan waktu itu dia berbaring di sofa. Seperti yang biasa dia buat baring-baring kan, beliau baring rehat waktu malam sempat dia minum air, dia minta daripada saya punya sister in law minum air, lepas itu dia baring. Gitu. Ya, and then bila orang jumpa dengan dia, my sister-in-law discover kenapa dia baring, kenapa dia pun tidak respon, kenapa pergi hospital, pergi emergency, dan dia dalam koma, masuk oksigen dan sebagainya. Dan yes, of course kita orang percaya, kita berdoa, kita mohon kesembuhan, betul tidak? Semua kami satu keluarga, istri saya, wife, family, mereka semua berdoa untuk kesembuhan. Saya pun terus sama berdoa. Ya, waktu itu Pastor Dan dan Ann pun ada di Miri. Saya masih di KL waktu itu. Dan mereka berdoa untuk bapak mertua saya. Saya bilang, wah ramai orang berdoa nih. Sini Pastor SIB Live sedang berdoakan nih. Memang power nih, mukjizat ini. Because memang Pastor Dan memang mengenal my parents-in-law. Memang mereka kenal. Okay. And then saya harus pergi balik ke Miri pada hari Jumaat that weekend. Untuk jumpa dan juga jumpa dengan family, berdoa untuk my father-in-law lah, tengok keadaan dia. Tapi pada hari Rabu saya tergerak, saya beritahu dengan istri saya, boleh panggil semua family kah? Kita buat Zoom. Ya. But I didn't tell her lah begitu, apa yang saya rasa begitu, macam it's about time tau. Tapi saya tidak begitu, kan orang sedang berdoa, mohon kesembuhan, dibangkitkan semuanya begitu kan. Tapi dalam hati saya, okay, I need to prepare the family. Nah, waktu itu saya rasa seperti itu. So, saya panggil semua family. Sebab tidak semua family members, cousin-cousin, anak buah semua ada di media waktu itu. Jadi semua pakai Zoom. Ada yang overseas pun boleh tengok lah. Saya share firman Tuhan. So basically mempersiapkan mereka lah. Ya. Sebab saya beritahu kalau Bapak dipanggil Tuhan, kita tahu bahwa dia bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana dengan kita yang masih sihat ini? You know what? I'm so glad that saya dengar pimpinan Roh Kudus, ikut pimpinan Roh Kudus, karena selepas kami habis Zoom meeting itu, kurang daripada 2 jam, Bapak mertua saya dipanggil Tuhan. Wow! Plannya hari Jumat tuh jumpa, apa semua, tapi waktu itu saya dengar. Kamu tahu rasa relief tuh, puji Tuhan saya persiapkan begitu. And then of course kesaksian daripada ahli keluarga mengatakan bahwa mereka dipersiapkan untuk itu. Tidaklah, memang menangis dan sedih, tapi tidaklah macam rasa parah begitu. Ya. Sebab waktu bapak mertua saya tuh berbaring dan pingsan itu, ibu mertua saya tidak ada bersama-sama dengan dia. Dia satu orang saja di sana. Anak-anak yang lain tidak bersama-sama dengan. Ya seperti biasalah, saya katakan tadi. Ya. Saya berdoa, orang semua berdoa. Tapi kenapa bapak mertua saya tidak sembuh? Ada orang yang tidak sembahyang kena doakan sembuh pula begitu, hati-hati, terhege-hege lagi dia begitu. Ada orang yang sudah meninggalkan Tuhan, kita pilawat dia di hospital, didoakan, sembuh.
Dia pergi sembahyang lagi tuh pas tuh. Tuhan, something wrong ini Tuhan. Di manakah keadilan ini Tuhan? Kamu pernah terpikir seperti ini kah? Kamu tahu, ini yang saya pelajari waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, ini yang saya pelajari begini. Yesus lebih mengutamakan kesembuhan di dalam jiwa dan roh kita daripada kesembuhan fisikal kita. Lazarus dibangkitkan daripada maut. Saya percaya semua kita pun kita punya, kamu yang sudah kehilangan ibu bapa kah, adik-beradik kah, cousin bilang, mujizat yang sama, Tuhan Yesus, aku perintahkan mayat ini Tuhan. Sembuh, bangkit, macam Lazarus. Saya percaya itu semua kita mau klaim, betul atau tidak? Tapi kamu lupa ini. Lazarus, walaupun dia sudah dibangkitkan, dia tetap mengalami sakit juga. Memang tidak tertulis dalam Alkitab, tapi mungkin kena dia kena selsema kah, sakit kaki kah, ada sakit juga. Dan Lazarus pun berdepan dengan kematian juga. Kamu dapat tangkap sini kah? Maksudnya, dia sembuh sekejap saja. Nah pertanyaan saya, kamu mau sembuh yang sekejap saja kah? Ataupun kesembuhan kekal? Ya. Coba kamu tanya diri kamu sendiri. Kamu yang sakit-sakit yang parah, kamu pernah sakit parah sampai kena berbaring lama-lama kamu itu. Ataupun orang yang pernah kena COVID. Yang macam itu surga dan neraka dekat sudah begitu. Tuhan, aku mau yang surga Tuhan begitu. Didoakan kamu sembuh. Haleluya, puji Tuhan sembuh. Tapi mata masih rabun lagi. Masih pening kepala lagi. Jadi bukan kesembuhan total sebenarnya. Karena sebab kamu tangkap ini. Selagi kamu hidup di dalam dunia, selagi kita hidup dalam dunia ini, memang kita akan mengalami apa yang namanya sakit penyakit. Itu karena kutuk dosa, oke? Ya. Tapi apa yang Yesus lakukan adalah supaya kita mengalami kesembuhan total. Apa kata kesembuhan total itu? Apabila bukan saja roh kita bersama-sama dengan Tuhan, ya. Tubuh kita satu hari nanti bila kita meninggal, ingatlah ini akan terjadi, oke? Karena kurang masa saya tidak akan expand in detail. Bila Yesus datang kali kedua, roh kita akan bersatu dengan kita punya tubuh. Tapi pasal itu menjadi debu-debu sudah lah, macam mana? Of course. Jadi balik tuh, dan roh itu bertemu dengan tubuh, perfect, tiada sakit penyakit, tiada flu, tiada apa-apa, tiada gagap lagi begitu. Macam saya lah, perfect, smooth, lancar saja. Contoh yang Tuhan tunjukkan adalah waktu Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya selepas dia bangkit daripada maut. Ya, kita boleh lihat Yesus boleh tembus dinding, guys. Tembus dinding. Muridnya apa cut makau? Yesus, apa kau bikin? Sampai Thomas tidak percaya. Kok kayak Yesus? Yesus bilang, pegang bah. Pegang, memang betul. Bekas-bekas luka itu masih ada. Apa yang dilakukan adalah Yesus kasih macam orang bilang kasih satu macam gambaran apa yang akan terjadi bila roh kita akan kembali kepada dibangkitkan bersama dengan tubuh yang sudah dimuliakan, glorified body. Okay, again, I don't have time to explain the details. Ya. So ini yang Yesus katakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Karena apa? Kalau bukan karena Yesus mati dan bangkit, kita punya tubuh akan selama-lamanya akan jadi itulah debu saja. Tapi puji Tuhan, karena setiap luka-luka yang dipikul oleh Yesus membuatkan kita mengalami kesembuhan total di mana satu hari nanti, ya, tubuh kita mengalami tubuh yang dimuliakan. Mereka bilang, saya tidak suka lah macam ada kecacatan dalam tubuh saya, but remember this, one day satu hari nanti bila Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, kita akan mengalami kesembuhan yang total, ya. Saya tahu ada mungkin yang pernah melihat ahli keluarga kau siapa yang kamu kasihi, cara dia meninggal adalah cara yang macam menyedihkan begitu. Mungkin ada macam saya pernah dengan kawan saya, ya, sampai sudah ahli keluarga tidak dalam keadaan yang sempurna. Dia bilang, aduh mati macam ni mana? Saya bilang, remember this, bila Tuhan Yesus datang kali kedua, semua ini akan disempurnakan. Dan inilah Yesus katakan, dia tidak mau hanya membagi kita kesembuhan yang temporary di dunia ini saja. Dia mau memberikan kita kesembuhan yang kekal. Ada amin? Ya. Nah, dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 14 hingga 15 mengatakan ini, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Oke? Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Wow, lihat dalam ayat ini Yakobus bagi tahu kaitannya kesembuhan fisikal dan
kesembuhan jiwa dan penebusan dosa, pertobatan. Wow, kalau kita ingat sakit kepala, sakit badan, itu hanya sakit fisikal. Tapi sebenarnya yang Yesus lihat adalah bukan hanya kesakitan fisikal, tapi dalam jiwa dan roh kita. Nah, perhatikan, dikata begini, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Nah, ini juga satu daripada cara fikir yang kita harus perbetulkan. Macam saya katakan tadi, saya pernah berdoa untuk orang sakit dan bapak saya walaupun dia sudah kena stroke dan dia sudah pulih, tapi separuh badan dia masih lagi tidak berfungsi seperti normal. Puji Tuhan dia boleh bercakap, dia boleh berjalan tapi pakai tongkat, dia boleh drive, boleh makan sendiri independen. Cuma tidak balik kepada dia yang dahulu. Lama sudah itu, dan saya bilang, karena ada uncle saya, ada juga adik keluarga yang lain yang beliau yang kena stroke, tapi mereka balik macam biasa saja. Saya bilang, apa kurang bapak saya? Adakah doa dia kurang sakti? Dia reverend bani, bekas presiden bani. Kenapa Tuhan tidak akan sembuhkannya seperti orang yang lain? You see? Ya, karena apa? Mungkin ada kita perlu berpikir bahwa mungkin iman dia belum cukup besar ini. Itulah kau punya doa kau tidak sembuh sebab iman kau kecil. Oh ya kak, wah tambah iman begitu. Bila kita berpikir seperti itu, saya tidak sembuh karena iman saya kurang. Berhati-hati dengan pikiran seperti itu. Karena apa? Jika kamu berpikir seperti itu, seolah-olah kesembuhan daripada Tuhan itu hanya akan terjadi jikalau iman kamu itu begitu besar. Baru bilang, bayangkan macam inilah. Kamu mau menggapai Tuhan kan, kesembuhan Tuhan sembuhkan aku. Tuhan bilang, oke, tambah lagi iman kau. Mau kena sudah ini? Come on, buat lagi, berdoa puasa lagi, come on, iman. Nyanyilah lagu mengenai iman, come on, hampir. Ayah, saya betul-betul bukan sembuhkan kau, tapi coba lagi. Seolah-olah Tuhan bergantung dengan kita. Tambah lagi, wah. Itu malaikat bilang, cepat tambah iman. Berhati-hati, makanya ramai orang Kristen bilang, saya tidak iman, tidak maulah saya. That's why. Kita menganggap bahwa kesembuhan kita tidak terima karena kurang iman. Kurang iman kau nih, begitu. But always remember this. Kalau Tuhan melakukan kesembuhan, dia ada tujuan, ada purpose dia. Bahagian kita hanyalah berdoa dan percaya bahwa orang itu disembuhkan. Orang yang kita doakan itu disembuhkan. Ada amin? Bila dia sembuh, bagaimana dia sembuh, terpulang kepada Tuhan. Mana tahu Tuhan bilang, Holy Joy, kau pergi ludah di lidah dia. Wih, macam dalam firman Tuhan. Aduh, nak masuk akal ini nah. Memang sialah. Okey, itu zaman dulu lah. Sekarang ada perubatan. Ya, tapi jangan. But again, like I said, bahagian kita berdoa dan percaya bahwa orang itu sembuh. Bila Tuhan melakukannya, bagaimana itu terpulang pada cara Tuhan. Amin. Nah, bila kamu mengalami sakit penyakit, ahli keluarga kamu mengalami sakit penyakit, dan kamu sudah doakan, tiada yang terjadi. Sepertinya tidak ada apa-apa kesan. Ya, masih sakit lagi kamu? Masih lagi? Okey, kurang. Mesti mau doa dalam bahasa Malaysia sudah. Mungkin saya dalam bahasa English. Oh, hallelujah Jesus. Ya, disembuhkan nih. Ingat nih, ubah doa Anda. Ini yang saya belajar. Saya kata, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau menyembuhkan. Kalaupun Tuhan Yesus kesembuhan itu tidak saya terima secara otomatis, secara serta-merta saat ini, beri saya pengertian bagaimana kesakitan saya ini boleh membawa kemuliaan bagi Engkau. Itu harus menjadi doa kita. Ya, ada seorang hamba Tuhan namanya Nick, so pronounce nama dia, Nick Vujicic begitu. Kata yang tidak tangan tidak kaki begitu. Ya. Dia kata, syukur dia ada. Dia kata, syukur saya tidak tangan dan kaki. Ada kesempatan saya untuk bersaksi. Lebih banyak orang mau jumpa dengan dia. Kalau dia tangan dan kaki, apalagi mau cari kan? Betul tidak? Dia bilang, wah Tuhan betul-betul ubah cara fikir dia mengenai kesembuhan. Dia kata, wow, kalau begitu saya makan seperti macam ini saja, supaya ada kesempatan saya untuk mengungsikan Injil tersebut. Tapi kita pula lain kan, semua sembuh, Tuhan semua sembuh bani Tuhan. You know? Umur saya masih muda nih Tuhan. You know, semua enjoy life lagi begitu. Ubah doa kita. Tanya kepada Tuhan bagaimana namanya dimuliakan. Ada amin? Ya. You see, perkataan ini, satu lagi ayat yang terakhir, oke. Tuhan akan membangunkan dia. Apa kaitan kesembuhan dengan membangunkan orang? Dalam bahasa Inggris, raise him. Sepertinya bangkitkan daripada maut. Padahal dia sakit saja kan. Tapi kenapa membangunkan dia? Nah, you see,
Di dalam bahasa Greek, perkataan membangunkan dia ataupun sembuhkan pulih begitu adalah sozo. Okay? Sozo ini maksudnya menyelamatkan, menjaga keselamatan dan kesehatan, dari menyelamatkan daripada bahaya dan kemusnahan. Itu berbicara mengenai kita punya physical. Okay? Ya. Jadi bila Tuhan menyembuhkan kita, sozo kita boleh saja sozo itu secara physical. Yang mengerti katakan amin. Okay? Yes. Ya, saya percaya kamu pernah berdoa dan kamu menerima kesembuhan. Puji Tuhan, bahkan cepat proses kesembuhan itu. Puji Tuhan, ya. Namun ada juga maksud daripada perkataan sozo ini, maksud yang kedua daripada perkataan sozo ini tidak berkaitan mengenai kesembuhan secara fizikal, tetapi kita yang saya katakan tadi, kesembuhan dalam kita punya, dalam jiwa kita, dalam roh kita. Bila Yesus datang kali kedua, semua orang akan dihakimi. Bila Yesus datang kali kedua, semua akan dihakimi. Orang yang tidak ada Yesus, yang tidak mengikuti Yesus, ya, akan dibuang dalam api neraka. Tapi orang yang ada Yesus dalam hidupannya akan diselamatkan. Makanya kita akan mengalami tubuh yang dimuliakan. Diberikan tubuh yang perfect. Like, wow. Wah. Kamu yang mungkin selama ini kamu selalu lemah, sakit-sakit ke apa. Bila Tuhan Yesus datang kali kedua, kamu tidak akan mengalami itu lagi. Itu namanya kesembuhan total. Ya. Bila Tuhan membangunkan kita, ingat, bukan hanya berbicara mengenai membangunkan kita daripada fizikal. Puji Tuhan kalau saya katakan tadi, puji Tuhan jika kesembuhan yang kita alami itu serta-merta. Puji Tuhan kalau orang yang meninggal, yang memang sudah clinically declared sebagai sudah meninggal dan kita berdoa dia bangkit. Wow, puji Tuhan. Namun itu bukan objektif utama Tuhan. Tuhan mau kita punya dalam jiwa dan roh kita dibangkitkan. Amen. Ya. Saya percaya bahwa Anda semua pernah mengalami sakit penyakit dalam emosi Anda, dalam pemikiran Anda, di dalam jiwa Anda. Ada orang menyakiti kamu, ada juga mungkin tindakan kamu sendiri, kelalaian kamu membuatkan kamu juga yang mengalami sakit tersebut. Ya. Dan Tuhan mau menyembuhkan Anda pada hari ini. Ya. Saya mau akhir dengan ini, kisah ini. Oke, 3 tahun yang lalu, oke, ini bukan gambar yang sebenarnya dari internet saya ambil. So, saya pernah injured my collarbone, tulang saya, apa nama collarbone dalam bahasa Malaysia? Oke, tulang collarbone lah sini kan, patah. Dan patah bukan kerana kemalangan kereta kah, apakah, kemalangan basikal. Nah, inilah yang malu mau cakap kalau kau beritahu sama beliau-beliau di kampung, basikal, hey, tengok ini uncle ni patah. Apa itu pokok kapal sawit terhempap. Wah, yang betul-betul punya begitu. Wah, menjala ikan. Wah, itu buaya. Wah, semualah begitu kan. Saya potong basikal pula. But anyway, tetap jugalah sakitlah begitu kan. So what happened because I fell from my mountain bike lah. Ini waktu pandemic, kita online service. After the service finish, saya semangat main basikal. Saya masuk, ada bike park lah. Turun sana sangat laju sampai ada akar itu kan. Nganggap saya kurang tidur bah sebenarnya. Datu angkar terus, saya terbang, bab begitu. Nah, kawan-kawan saya datang, tapi bila mereka melihat tidak ada darah, tiada tulang kah, tiada calar. Sampai ke hospital pun kan, hospital Putrajaya, dorang cek itu nurse macam meraba-raba saya, cek begitu. Hey, saya bilang ini begitu, you know. So, dong heran tidak nampak kesandaran. Biasanya kalau orang yang broken collarbone ini nampak itu tulang macam terkeluar sedikit. Sama terkeluar tembus itu ataupun nampak tertimbul lah. Tapi saya tidak ada. So, tapi saya bilang sakit. Tengok tidak apa-apa. Ya. Baju saya pun tidak setitik pun kesandara. Puji Tuhan lah begitu, tidak yang parah kan. Tapi kotor. Lepas tu kena pergi X-ray. Kena X-ray. Betul lah nih, betul lah. Betul lah nih, memang confirm lah. Tulang patah, bukan dislocated kah, you know. So kerana keadaan saya tidak parah menurut mereka melihat semua okey. Terus saya tanyalah macam mana bila mau surgery, because saya sempatlah Google, tahu kan kita kan sebagai orang yang celik IT ni Google lah. Sebelum jumpa dengan doktor kita mesti tahu betul tidak. Yeah. So Google, okey. So tanyalah.
Dia bilang, oh your next appointment, kau punya appointment untuk kau surgery itu adalah 1 bulan lagi. 1 bulan, sakit. But of course, memang ada orang itu kalau tulang itu kan, memang cara Tuhan ciptakan kita luar biasa tau. Dia boleh bersambung sendirilah. Okay? Of course, cantik atau tidak itu belakang kira lah. Tapi bersambung tu ya. Sebab ada orang kawan saya, dia ada pengalaman. Dia ada timbul sedikit dia punya sini. Sebab itu tulang dia tidak macam back to normal lah. Dia ada timbul sedikit. Tapi naturally dia macam tu. So tidak tahu satu malam saja pun kan itu tulang macam bergeser-geser balik. Mau tidur pun susah. Ada yang kamu tahu lah itu kan. Tuh. Wah. So setiap tahan, long story short, pergi ke private hospital. Senang saja begitu. Within 1 day, dia bilang okay, pergi buat test COVID, waktu itu zaman COVID test COVID, okay, then the next day, besok kamu orang kau puasa, and then kena pergi surgery. Terus, I'm officially an Iron Man. Saya Iron Man, sebab ada besi dalam badan saya sudah, sini. Nah, namun here's the thing, saya beruntung kesembuhan tahu, malam tu waktu saya jatuh tahu, saya bilang, oh Tuhan, oleh bilur-bilurmu, saya klaim firman Tuhan, saya sembuh, haleluya. Sakit juga, saya bilang kurang sakti nih. Begitu mama bapak saya begitu, mereka berdoa, semua tidak juga sembuh juga. Bangun paginya juga begitu, tidak juga sembuh. Mesti mau pakai apa juga, besi juga. Lepas pakai besi pun, let me tell you, ambil masa berapa bulan, baru itu tulang bersambung. Maklumlah, sudah lebih daripada 40 tahun kan. Kalau umur saya 20-an cepat lah, orang muda cepat, okay? So kamu jaga tulang kamu bagus-bagus, exercise bagus-bagus begitu. So karena umur saya waktu itu 41, okay. So masa yang lama, bayangkan berapa kali saya pergi jumpa tu dokter kan, mana bagi apa-apa, dia cek X-ray saja begitu, bayarnya pun mahal, private gitu kan, anyway. Jadi setelah cakap macam tu, adakah? Gitu. Ya, ini yang saya belajar. Proses kesembuhan saya secara fizikal itu kan ambil masa. Tapi you know what? Proses pemulihan saya dalam my spiritual life, dalam jiwa saya kan sangat cepat begitu. I learn a lot dalam proses kesembuhan fizikal itu. Saya melihat bagaimana tangan Tuhan di atas hidup saya, menjaga saya. Bahkan sebenarnya ada pengalaman ada orang yang sampai lumpuh separuh badan hanya jatuh daripada bicycle. That is like an extreme case lah begitu. You know? Ya. Saya pernah dengar ada orang ada penyakit baru timbul gara-gara ini. So I don't know how, but it's some complication lah begitu. Ya. Dan saya juga belajar macam ini, penting untuk rest. Karena saya kata tadi, ya, secara fizikal saya bilang, okay nih, saya biasa nih naik bicycle ini begitu. Tapi saya tidak cukup tidur. Saya hanya tidur 2 jam saja. Zaman itu zaman online, edit video apa semua kan, yang penting hari Minggu pastikan itu video khotbah. Ngam hari Minggu tu saya yang khotbah tapi jadi saya rakam awal. Okay, so after the online service, udah cukup tidur itu kan, naik okay nih gitu. Now here's the thing, dari luar mungkin kelihatannya okay. Tapi bila Tuhan membuka mata kita melihat dalam hati dan pikiran jiwa kita semua, wow, bagaimana keadaan kita. Some of you need rest, really dalam jiwa kamu perlu rest. Ya, dalam roh kamu harus belajar untuk mengampuni orang. Izinkan Tuhan Yesus untuk mengubat luka-luka Anda. Ya, saya tidak boleh begitu dengan dokter, macam okey saja ni, tidak perlu pergi rawat. Kamu tahu kah, saya lupa berapa bill mau bayar untuk hanya bekas sambung tulang saya begitu. Sebab karena tidak darah apa semua kan, boleh bani, okey bani begitu. Kawan saya sampai recommend, Wagner, ada bani satu painkiller, sangat kuat, tapi itu buatkan saya dia kata kau boleh bertahan sampai itu tulang sambung. I'm so tempted untuk beli, tapi saya lihat ada dia punya side effect dia. Orang boleh ketagih dengan painkiller tu. Berapa di antara kita ketagih dengan painkiller? Kita tidak mau disembuhkan, tapi kita mau painkiller. Dalam roh dan jiwa kita ada sakit yang kita hadapi. Tidak mau datang kepada Yesus. Yesus bilang, kamu mau disembuhkan? Ada painkiller kah? Kenapa? Mau disembuhkan itu kan, mau kena belah begitu, di semua, sakit Tinggal bilang, apa. Save cost sedikit, save cost. Semua painkiller saja. Banyak hubungan hancur, karena apa? Orang mau painkiller. Tidak mau dirawat dengan betul-betul. Tapi saya bertanya kamu, Tuhan Yesus mati bagi kita, disiksa bagi kita. Dan karena bilur-bilurnya kita sembuh. Bukan sembuh secara fisikal, tapi sembuh dalam jiwa kita, dalam roh kita. Amen.